Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ners Risman. Di channel ini kembali berbagi tentang bagaimana cara proses penyembuhan luka terjadi. Simak terus video ini sampai selesai. Luka adalah suatu cedera di mana kulit robek, terpotong atau tertusuk, atau trauma benda tumpul yang menyebabkan kontusi. Ada beberapa fase dalam proses penyembuhan luka, di antaranya fase hemostatis. Pada luka yang menembus epidermis, akan merusak pembuluh darah menyebabkan pendarahan. Untuk mengatasinya terjadilah proses hemostasis. Proses ini memerlukan peranan platelet dan fibrin. Pada pembuluh darah normal, terdapat produk endotel seperti prostacyclin untuk menghambat pembentukan bekuan darah. Ketika pembuluh darah pecah, proses pembekuan dimulai dari rangsangan kolagen terhadap platelet. Platelet menempel dengan platelet lainnya dimediasi oleh protein fibrinogen dan faktor von Willebrand. Agregasi platelet bersama dengan eritrosit akan menutup kapiler untuk menghentikan pendarahan. Saat platelet teraktivasi, membran fosfolipid berikatan dengan faktor pembekuan V dan berinteraksi dengan faktor pembekuan X. Aktivitas protrombinase dimulai, memproduksi trombin secara eksponensial. Trombin kembali mengaktifkan platelet lain dan mengkatalisasi pembentukan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin berlekatan dengan sel darah merah membentuk bekuan darah dan menutup luka. Fibrin menjadi rangka untuk sel endotel, sel inflamasi dan fibroblast. Fibronektin bersama dengan fibrin sebagai salah satu komponen rangka tersebut dihasilkan fibroblast dan sel epitel. Fibronektin berperan dalam membantu perlekatan sel dan mengatur perpindahan berbagai sel ke dalam luka. Rangka fibrin fibronektin juga mengikat sitokin yang dihasilkan pada saat luka dan bertindak sebagai penyimpan faktor untuk proses penyembuhan. Fase inflamasi. Reaksi inflamasi adalah respon fisiologis normal tubuh dalam mengatasi luka. Inflamasi ditandai oleh rubor, kemerahan, tumor, pembengkakan, kalor, hangat, dan dolor, nyeri. Tujuan dari reaksi inflamasi ini adalah untuk membunuh bakteri yang mengkontaminasi luka. Pada awal terjadinya luka terjadi vasokonstriksi lokal pada arteri dan kapiler untuk membantu menghentikan pendarahan. Proses ini dimediasi oleh epinefrin, norepinefrin dan prostaglandin yang dikeluarkan oleh sel yang cedera. Setelah 10-15 menit pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi yang dimediasi oleh serotonin, histamin, kinin, prostaglandin, leukotriene dan produk endotel. Hal ini yang menyebabkan lokasi luka tampak merah dan hangat. Sel mast yang terdapat pada permukaan endotel mengeluarkan histamin dan serotonin yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Hal ini mengakibatkan plasma keluar dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Leukosit berpindah ke jaringan yang luka melalui proses aktif yaitu diapedesis. Proses ini dimulai dengan leukosit menempel pada sel endotel yang melapisi kapiler dimediasi oleh selektin. Kemudian leukosit semakin melekat akibat integrin yang terdapat pada permukaan leukosit dengan intercellular adhesion molekuler pada sel endotel. Leukosit kemudian berpindah secara aktif dari sel endotel ke jaringan yang luka. Agen kemotaktik seperti produk bakteri, complement factor, histamin, PGE2, leukotriene dan platelet-derived growth factor menstimulasi leukosit untuk berpindah dari sel endotel. Leukosit yang terdapat pada luka di 2 hari pertama adalah neutrofil. Sel ini membuang jaringan mati dan bakteri dengan fagositosis. Neutrofil juga mengeluarkan protease untuk mendegradasi matriks ekstraseluler yang tersisa. Setelah melaksanakan fungsi fagositosis, neutrofil akan difagositosis oleh makrofag atau mati. Pada hari kedua ketiga luka, monosit makrofag masuk ke dalam luka melalui mediasi monoci chemoattractant protein 1. Makrofag sebagai sel yang sangat penting dalam penyembuhan luka memiliki fungsi fagositosis bakteri dan jaringan mati. Fase proliferasi. Pada fase ini terjadi penurunan jumlah sel inflamasi, tanda-tanda radang berkurang, munculnya sel fibroblast yang berproliferasi, pembentukan pembuluh darah baru, epitelialisasi dan kontraksi luka. Matriks fibrin yang dipenuhi platelet dan makrofag mengeluarkan growth factor yang mengaktifasi fibroblast.
Fibroblast bermigrasi ke daerah luka dan mulai berproliferasi hingga jumlahnya lebih dominan dibandingkan sel radang pada daerah tersebut. Fase ini terjadi pada hari ketiga sampai hari kelima. Pembentukan pembuluh darah baru, angiogenesis, adalah proses yang dirangsang oleh kebutuhan energi yang tinggi untuk proliferasi sel. Selain itu, angiogenesis juga diperlukan untuk mengatur vaskularisasi yang rusak akibat luka dan distimulasi kondisi laktat yang tinggi, kadar pH yang asam, dan penurunan tekanan oksigen di jaringan. Setelah trauma, sel endotel yang aktif karena terekspos berbagai substansi akan mendegradasi membran basal dari vena postkapiler, sehingga migrasi sel dapat terjadi antara celah tersebut. Pada fase ini terjadi pula epitelialisasi, yaitu proses pembentukan kembali lapisan kulit yang rusak. Ketika bermigrasi, keratinosis akan menjadi pipih dan panjang dan juga membentuk tonjolan sitoplasma yang panjang. Fase maturasi atau pematangan jaringan adalah fase terlama dari proses penyembuhan. Proses ini dimulai sekitar hari ke-21 hingga 1 tahun. Pembentukan kolagen akan mulai menurun dan stabil. Meskipun jumlah kolagen sudah maksimal, kekuatan tahanan luka hanya 15% dari kulit normal. Proses pematangan akan meningkatkan kekuatan tahanan luka secara drastis. Proses ini didasari pergantian dari kolagen tipe 3 menjadi kolagen tipe 1, peningkatan kekuatan terjadi secara signifikan pada minggu ketiga hingga minggu ke-6 setelah luka. Kekuatan tahanan luka maksimal akan mencapai 90% dari kekuatan kulit normal.